Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Taufik Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung heart rate berdasarkan dari hasil rekam EKG. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menghitung heart rate atau nadi menggunakan hasil rekaman EKG, ada baiknya kita mengingat kembali gelombang-gelombang yang ada pada hasil perekaman EKG. Pertama, ada gelombang P yang pada video berikut ini bisa kita lihat pada tanda yang berwarna pink. Ya, gelombang P adalah hasil dari depolarisasi atrium, atau nama lainnya adalah hasil dari atrium ketika atrium itu berkontraksi. Sehingga kalau kita lihat pada gambaran kertas EKG akan muncul gelombang P yang merupakan hasil dari kontraksi atrium atau depolarisasi atrium. Kemudian ada gelombang Q, R, dan S, dan biasa kita juga sebut dengan namanya kompleks QRS yang merupakan depolarisasi dari ventricle, atau bahasa lainnya adalah hasil ketika ventricle berkontraksi akan muncul gelombang atau kompleks QRS pada hasil rekaman EKG. Kemudian ada gelombang T. Gelombang T adalah hasil dari repolarisasi ventricle, atau artinya ketika ventricle mengalami relaksasi maka akan muncul gelombang T pada hasil rekaman gelombang EKG. Nah, penting kita mengingat kembali bagian-bagian jantung, ya, bahwa jantung ini sendiri terdiri dari 4 ruang. Yang pertama adalah atrium kanan dan kiri, kemudian adalah ventricle kanan dan ventricle kiri. Ya, atrium kanan itu mendapatkan suplai darah yang kaya akan karbon dioksida itu dari vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian jantung bagian atrium kanan tadi akan memompakan darahnya menuju ke ventricle kanan melalui katup yang namanya katup tricus pidalis. Nah, kemudian ketika darah sudah mengisi ruang jantung khususnya bagian ventricle kanan, maka giliran ventricle kanan yang akan berkontraksi, yang akan memompakan darah menuju ke pulmonal melalui yang namanya truncus pulmonal. Lalu bagaimana kondisi katup tricus pidalis? Kalau tadi katup tricus pidalis terbuka untuk jalan supaya darah tadi bisa menuju ke ventricle kanan dari atrium kanan, maka pada kondisi ini katup tadi, yaitu katup tricus pidalis, akan menutup. Ya. Kemudian katup semilunar pulmonalis akan membuka sehingga darah tadi bisa menuju ke arteri pulmonal, ya, menuju ke kapiler pulmonal, di mana nanti akan terjadi proses difusi, ya, antara oksigen dengan karbon dioksida, di mana tadi darah yang kaya akan karbon dioksida akan mengalami difusi, akan menuju ke alveoli, sedangkan di alveoli darah, oksigen tadi, ya, akan menuju ke kapiler pulmonal, ya, sehingga nanti darah akan kaya oksigen ini akan menuju ke atrium kiri. Melalui apa? Melalui yang namanya vena pulmonal. Nah, ketika darah sudah berkumpul di atrium kiri, ya, maka darah tadi akan dipompa ke ventricle kiri melalui katup vicus vidalis atau katup mitral. Ya, kemudian ventricle kiri nanti itu akan memompa darah
melalui katup aorta ini ke seluruh tubuh ya, dimana arteri tadi khusus membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali arteri truncus pulmonalis karena masih kaya akan karbon dioksida sehingga berwarna biru ya. Dan vena tadi akan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida hasil metabolisme di sel tadi gitu ya, kecuali vena pulmonal karena tadi vena pulmonal yang akan mengangkut darah yang kaya akan oksigen hasil difusi antara oksigen dengan karbon dioksida di alveoli. Nah, ini sekilas. Nah, jadi ketika atrium berkontraksi baik kiri maupun kanan ya, maka akan muncul gelombang P pada hasil rekaman EKG. Tapi ketika atrium berrelaksasi dan ventricle yang berkontraksi, maka akan muncul kompleks QRS yang bisa kita lihat pada tanda berikut yang berwarna abu-abu ya. Dan saat ventricle ini berrelaksasi, maka yang muncul adalah gelombang T. Makanya tadi saya membahas anatomi fisiologi untuk memudahkan kita memahami apa sih maksud gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T ya. Nah, saya rasa tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan untuk membahas anatomi fisiologi karena memang tujuan kita adalah untuk belajar bagaimana cara menghitung EKG, sehingga yang saya jelaskan tadi cukup singkat sekali, tapi harapannya bisa membuat rekan-rekan terreview kembali, mengingat kembali terkait dengan fisiologi dari jantung dan juga terkait dengan anatomi dari jantung. Nah, lalu bagaimana cara menghitung nadi atau heart rate ya pada hasil rekaman EKG ya. Pertama kita ada beberapa rumus di sini, ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus poin A, yaitu dengan cara membagikan bilangan 300 dibagi dengan jumlah kotak besar antara R ke R. Jadi kalau kita lihat gelombang EKG diawali dengan garis isoelektrik, kemudian muncul gelombang P ya, lalu Q, R, S, T, kemudian ada garis isoelektrik lagi, lalu ada lagi gelombang P, Q, R, S, T, dan begitu seterusnya. Yang kita ambil adalah kotak besar antara R dengan R ya. Kalau kita lihat di sini di gambar kita sudah bisa melihat ada gelombang R ya. Nah, ini yang kita ambil ya. Di sini kalau kita lihat gambar ada RR interval gitu ya, atau jumlah kotak besar antara R dengan R. Di sini maksudnya adalah ada berapa jumlah kotak besar dari R ke R. Lalu opsi kedua, untuk lebih meyakinkan, kita bisa menggunakan rumus kedua, yaitu membagikan bilangan 1500 dengan jumlah kotak kecil antara R ke R. Dan opsi ketiga, kita bisa menggunakan rumus, yaitu kita mengambil strip EKG sepanjang 6 detik, kemudian kita hitung jumlah kompleks QRS-nya, kemudian kita kalikan 10. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh berikut ini. Nah, baik rekan-rekan, berikut ada gambar gelombang EKG pada video berikut ya, di mana kita akan mencoba menghitung berapakah heart rate atau nadi dari gelombang EKG yang ada pada video ini. Kalau kita lihat pada video ini ya, maka akan nampak gelombang P, Q, R, S, dan T. Gelombang R di sini adalah gelombang yang paling tinggi ya, di mana bentuknya seperti ujung jarum. Kalau kita lihat ya, yang paling puncak itu adalah gelombang R ya. Nah, kita gunakan bilangan 300, ini adalah jumlah kotak besar dalam 60 detik. Ya, ini penjelasannya akan ada di sesi berikutnya. Ya, kita fokus bagaimana cara menghitung heart rate menggunakan kertas EKG atau hasil rekaman EKG ya. Nah, kemudian ya 300 tadi kita bagi dengan jumlah kotak besar antara R dengan R. Yang manakah kotak besar? Kalau kita lihat sisi di luar dari kotak merah yang sudah saya beri tanda, itu ada garis tebal dan ada garis kecil. Garis tebal itu adalah kotak besar. Nah, di dalam kotak besar tadi ada garis yang tipis berwarna hijau juga.
itu adalah kotak kecil. Kalau kita cermati jumlahnya ya, untuk bagian horizontal ya, ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kotak kecil. Nah, tapi yang jadi perhatian kita adalah jumlah kotak besarnya. Untuk memudahkannya, menghitungnya, ya, saya sudah membuat kotak kecil berwarna biru di mana saya letakkan pada daerah kotak hijau tadi. Jumlahnya ada 4 ya. Jadi posisinya kita ambil dari antara R dengan R, bagian yang paling ujung, cuman posisinya di sini tidak paling ujung ya, di tengah-tengah ya. Jadi kita ambil yang paling ujung dari R ke R ya. Kita hitung berapa jumlah kotak besarnya. Ternyata kalau kita hitung ada 4 kotak besar, seperti yang ada di gambar yang sudah saya tandai di video berikut ini. Nah, kemudian 300 kita bagi dengan 4 kotak besar, hasilnya sama dengan 75. Artinya, nadi pasien atau heart rate pasien itu jumlahnya adalah 75 kali per menit. Baik, kemudian kita bisa menggunakan opsi yang berikutnya, yaitu dengan cara membagi bilangan, yaitu 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R dengan R. Dari mana dapat 1500 tadi? Adalah jumlah kotak kecil dalam 60 detik. Nah, lalu kita bagikan 1500 bagi jumlah kotak kecil. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa dalam satu kotak besar ada 5 kotak kecil. Karena tadi ada 4 kotak besar dan ada dalam satu kotak besar itu ada 5 kotak kecil, maka kita kalikan saja 4 dikali 5. Maka akan kita dapatkan 20 kotak kecil. Atau kalau rekan-rekan ingin menghitung jumlah kotak kecil dari R ke R juga boleh. Itu bisa menjadi opsi yang bisa dipilih oleh rekan-rekan untuk meyakinkan jumlah kotak kecil dari R ke R. Tapi kalau kita menggunakan rumus tadi, maka kita sudah dapatkan bahwa jumlah kotak kecilnya ada 20. Berdasarkan kalau ada satu kotak besar itu ada 5 kotak kecil. Sehingga kalau ada 5, mohon maaf, kalau di sini misalnya ada 4 kotak besar, maka otomatis akan ada 20 kotak kecil. Sehingga kalau 1500 kita bagi 20, maka hasilnya adalah 75. Artinya heart rate pasien atau nadi pasien adalah 75 kali per menit. Dan kalau kita lihat hasil perhitungannya dengan gambaran EKG yang sama, maka opsi A dan opsi B kita dapatkan hitungan yang sama, bukan? Silahkan di cross check kembali dan silahkan sering-sering latihan. Nah, opsi A dan opsi B itu kita gunakan apabila gelombang EKG itu normal untuk ritmenya atau reguler. Nah, bagaimana kalau misalnya kita dapatkan pada rekaman EKG gelombang EKG-nya irreguler atau tidak berirama yang teratur atau tidak teratur iramanya? Contohnya pada kasus atrial fibrilasi yang kita lihat pada gambar di video berikut ini. Ya. Kalau kita lihat jarak dari R ke R dan ke R berikutnya itu tidak sama panjangnya. Ada yang jaraknya dekat antara R ke R dan ada jaraknya yang berjauhan. Ya. Sehingga kita bisa lihat di sini ya, gelombangnya adalah irreguler. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ketiga, yaitu mengambil EKG, ya, strip EKG itu sepanjang 6 detik. Tidak usah repot, Anda tinggal mencari 30 kotak besar. Ya, jadi 6 detik itu sama dengan 30 kotak besar EKG. Nah, lalu Anda hitung jumlah kompleks QRS-nya lalu dikalikan dengan 10. Nah, ini sudah saya siapkan pada gambar berikut ini ya. Jumlah kotak EKG-nya sudah saya hitung sebanyak 30 kotak besar pada garis merah ini ya. Kemudian kita hitung kompleks QRS-nya
ya. Ini yang seperti tusuk jarum ya, atau seperti ujung pisau ya, boleh juga ya. Bagian kompleks QRS-nya ya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita dapatkan kompleks QRS-nya ada 13. Lalu kita kalikan 10 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 130. Sehingga heart rate-nya ya kita simpulkan adalah 130 kali per menit pada kondisi pasien mengalami di sini mengalami atrial fibrilasi, dan kita akan menghitung heart rate-nya dengan menggunakan rumus opsi ketiga. Nah, saya rasa cukup untuk sesi berikut. Mohon maaf kalau terdapat kesilapan atau kekurangan dalam penjelasan saya, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama membenahi diri untuk semakin baik lagi, dan kita bisa sama-sama belajar untuk memajukan profesi keperawatan. Salam hangat, salam sukses, salam sehat dari saya, Nurse Taufik Setiawan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.